Halo, selamat sore semuanya yang udah join di IG Live-nya Urbanasia. Kedengeran kan dia suaranya? Oh ya, makasih udah konfirmasi. Fidan Martens. Bacanya susah ya. Gimana puasanya? Ini hari terakhir, besok udah lebaran. Ada yang, ini tapi dilarang mudik ya. Tapi adakah yang nekat mudik? Soalnya di beberapa penyekatan itu yang dijebol ya, itu kayak tidak terbendung gitu. Sore ini mungkin agak flashback dulu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrolin soal Bitcoin gitu, mata uang kripto yang waktu itu sempat jadi apa ya, omongan. Nah sekarang ini lagi-lagi gara-gara Om Elon Musk nih. Jadi orang tuh ngomongin Dogecoin. Jadi kayak semuanya pada pengen beli gitu sampai nggak mikir ataupun nggak tahu resikonya, cuman gara-gara pengen cuan, pengen dapat karena dapat dari beberapa orang yang cuan banget, dapat untung banyak, terus aku pengen ikutan beli ngebet gitu, tapi nggak belajar dulu, kayak nggak tahu resikonya kayak apa. Padahal kalau beberapa orang yang udah terjun ke dunia apa ya, investasi gitu, apa namanya, kripto, mata uang kripto itu tuh malah investasi di mata uang kripto itu tuh levelnya itu justru di atas trading gitu. Jadi memang harus yang orang yang apa ya, udah setingkat dewa lah gitu. Jadi emang risikonya tinggi banget. Nah tapi nanti saya akan lebih banyak ngobrolin ini sama uh, teman ngobrol saya sore ini, yaitu seorang perencana keuangan kondang yang akhir-akhir ini banyak banget disebut sebagai the Doge Father Indonesia ya, bener ya? Gara-gara sering banget ngobrolin soal Dogecoin ini di IG-nya gitu. Kayaknya nih beliau adalah Mas Aidil Akbar Majid. Kayaknya udah join nih, langsung aku invite ya. Kakak mudik nggak? Enggak, udah 2 tahun nggak mudik. Jadi udah kangen sama orang rumah. Jadi di Jakarta dulu aja. Mas Akbar, di manakah dirimu? Sebentar. Oke teman-teman, ya, kayaknya harus bentar. Hai, Bentar. akhirnya. Akhirnya kena. Aku sudah mati gaya, Mas. Apa Aduh. kabar, Mbak Ken? Baik, Mas. Gimana kabar? Baik banget. Masa terakhir ya ini ya? Iya, kamu belum liburan? Kita nggak bisa mudik ini. Nggak apa-apa, kita bisa Iya. trading ini kok. Jadi udah 2 tahun nih Mas, nggak Iya, nggak mudik. nggak Ya mudik ya? udahlah Kamu ya. mudik kemana sih? Ke Jogja. Oh, Jogja. Oke, Iya, oke, ke oke. Jogja. Jadi emang orang apa keluarga masih di sana. Jadi masih lengkap semuanya. Jadi aku sendiri yang ter apa namanya berada di Jakarta. Empat. Terdampar di Jakarta. Terdampar. Oke Mas. Jadi sore Ya. ini kayak yang udah Mm-mm. ya kita bicarain. Maksudnya jadi kita mau Iya, ngomongin ya. soal Dogecoin nih Mas. Iya. Karena kan ya koin ini kan lagi populer banget ya, yang tadinya harganya cuma Ya. puluhan rupiah, terus kemudian naik pelan-pelan, dan kemarin waktu gara-gara si Om Elon Musk itu nge-tweet gitu, terus jadi kayak rame banget, harganya Ya. sempat bener-bener melejit sampai 10.000 lebih ya, kurang tahu sih berapa, tapi 10.200. pokoknya Ya. tembus 10.000, terus kemudian sekarang mungkin turun
turun sedikit kali ya Mas ya. Cuman memang masih di atas 7.000 gitu. Nah ini gimana? Dan aku lihat nih Mas Akbar nih kayak banyak banget juga ngomong soal Dogecoin gitu di IG-nya gitu. Ngepom-pom juga apa gimana nih Mas? Enggak lah, nggak ngepom-pom. Aku cuma meneruskan kata-katanya Elon Musk aja. Oh iya. Berarti ini ya, Dogecoin pretty cool ya. Kan kata-kata Elon Musk gitu. Iya, pretty cool. Apa namanya istilahnya? Aku jadi apa istilahnya tuh? Mereka nyebutnya Doge Army. Ya, Doge Army. Doge Army. Sampai dapat julukan the Doge Father Indonesia. Wah, enggak lah, kejauhan lah. Itu kan netizen kan, soalnya pada banyak tanya sama Mas Akbar kan soal si Dogecoin ini. Tapi gimana sih Mas, ngomong-ngomong ini trennya gimana Mas? Maksudnya apakah ini bakalan awet atau gimana? Atau cuman gara-gara atau nunggu momen Om Elon ngomong lagi atau gimana Mas? Ya, jadi gini, apa ya, aku juga belum lama ya main kripto, baru mulai tahun lalu. Karena sebelumnya kan aku pribadi memang nggak terlalu percaya dengan kripto gitu ya. Oke. Terus, and then kalau nggak salah sebulan setengah yang lalu ya, kita baru live juga kan ngomongin masalah Bitcoin kan. Bitcoin, gitu ya. Waktu itu juga ngomong sama si Helza gitu, dan Helza udah bilang, aku udah invest Mas ke Bitcoin sama ke Ethereum. Wah, lo udah cuan dong gitu kan. Terus, aku waktu itu masih Ethereum sekitar Februarian waktu itu ya, Februari Maret tuh masih Ether mainnya. Terus kemudian apa namanya, terus aku mulai ngelirik tuh yang namanya Dogecoin kan. Terus aku bilang sama Helza, lo masuk Dogecoin nggak? Ntar dulu Mas, gue masih seru di Bitcoin ya bang, gitu kan. Oh ya udah, terus lalu lah gitu kan. Waktu itu Dogecoin udah 700 perak ya, 700 rupiah. 700 ya. Terus kemudian mulai naik tuh 800, mulai naik 900. Terus udah aku tinggal tidur aja kan, nggak perlu ya udahlah koin murah gitu kan. Tinggalnya tidur, dan memang masuknya nggak terlalu besar waktu itu. Lumayan lah. Waktu itu dari total dana yang aku setor itu 30% lah masuk ke Dogecoin kan. Udah, tak tinggal tidur gitu ya. Tiba-tiba bangun besok paginya 2.000. Wah, gitu kan, kaget. Wah, gila 2.000. Waduh, berapa persen tuh Mas? Berapa persen tuh? 150%. 150%. Ya kan? Terus aku bilang, wah ini beneran nih gitu kan. Ini beneran nih. Udah, terus aku langsung take profit kan. Aku jual. Terus seperti biasa, habis dia spike, naik, pasti turun lagi kan. Turun lagi, terus turun ke 1.000, sempat naik 1.500, aku sempat jual dikit, naik ke 2.000, terus turun lagi ke 1.500, terus aku masuk lagi. Nah, kali ini aku masuk udah fully gitu, karena begitu naik ke, wah ini 150% nggak main-main nih gitu kan. Langsung tak jual, aku punya Ethereum, tak jual, aku punya Bitcoin, semuanya masukin semua ke Doge gitu kan. Cuman banget dong, Mas. Masukin semua ke Doge, terus naik lagi ke 5.000. Gak lama naik ke 5.000 gitu kan, itu naik ke 5.000 terus gila itu. Sekitar segituan lah pokoknya lah gitu ya. Nah, itu yang lumayan gede tuh cuannya. Terus kemudian aku jual lagi, take profit, terus turun ke 4.400, turun ke 4.000, aku masuk lagi di 4.000. Jadi sempat turun ke 3.800, 3.600. Kemudian waktu mulai series Elon ngepom-pom terus, itu udah habis itu aku udah tinggal merem aja gitu. Jadi aku masih punya yang 800, aku masih punya yang 1.500. Kemudian sebagian besar portfolioku udah yang di 4.000 gitu ya. 4.000, 4.400, 5.000 masih punya juga. Sempat beberapa kali beli kan. Udah pada saat naik sampai 10.900 sudah tak diamin aja udah. Karena waktu itu aku udah lihat, oh ini udah beda nih polanya. Tadinya cuma buat lucu-lucuan gitu ya. Ternyata sekarang there's something behind it yang kemudian kayaknya bisa diseriusin nih si Dogecoin nih gitu ya. Kayaknya udah bisa dijadiin alternatif koin di luar dari si Bitcoin sama Ethereum. Udah. Terus aku pelajarin, aku baca-baca segala macam, didetailin lah supaya lebih paham lagi kan. Ternyata emang banyak banget penemuan discovery yang ternyata membuat ini koin kayaknya layak disejajarkan dengan si Bitcoin sama si Ethereum. Bisa jadi investasi ya Mas ya. Tapi ini gimana Mas? Udah mulai. Sekarang kan agak turun nih Mas, walaupun masih di angkanya tinggi ya. Nah ini gimana kira-kira
menurut Mas Akbar? Iya, jadi sebenarnya Dogecoin yang dimulai dari tadinya koin main-main ya. Jadi kan sebenarnya ini kan koin lucu-lucuan, koin main-main kan, pakai meme gambar anjing gitu kan. Bahkan dulu aku sering nyebutnya Doge gitu, karena kan dogi gitu ya, Doge gitu ya. Nah terus ternyata kemudian sekarang terutama ketika Elon sudah mulai masuk, Elon nggak main-main loh, dia punya 113 miliar dari 117 miliar koin yang beredar ya. Jadi dia sudah nguasain hampir sekitar 70% dari total koin. Nah itu kan nggak main-main ya, meskipun mungkin dulu pas masuknya masih murah ya, mungkin dia masuknya mungkin hanya naruh, nggak tahu ya, mungkin kan dia nggak declare dia masuk ya, karena waktu pas yang dia declare masuk kan dia masuk ke Bitcoin kan, tapi itu kan on behalf of Tesla, bukan on behalf of pribadi dia. Bukan pribadi. Ya, sepertinya Dogecoin ini dia masuknya on behalf of pribadi, jadi dia masuk dua, dia masuk Bitcoin dan dia masuk Dogecoin gitu ya. Terus kemudian jadi sirkulasi koin yang beredar itu memang majority dipegang oleh dia gitu, dan kemudian mulai kan itu diakui. Nah jadi gini, kalau kita bicara kripto itu kan salah satu yang menunjukkan apakah kripto ini punya masa depan apa tidak adalah seberapa banyak perusahaan-perusahaan, merchant-merchant yang kemudian mengakui mereka sebagai instrumen pembayaran. Nah ini penting banget ya, karena banyak banget altcoin yang kecil-kecil receh, tapi itu semata-mata ya cuma buat spekulasi aja gitu. Memang tidak diakui, tidak ada perusahaan yang mau menerima pembayaran gitu ya. Nah ternyata si Dogecoin ini udah banyak gitu ya, ada ribuan perusahaan yang mau terima mereka sebagai pembayaran. Tapi memang masih perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Nah, kemudian barulah mulai rame ketika Snoop Dogg ikutan ngomong. Kemudian yang terakhir itu si Mark Cuban, pemilik dari Maverick ya, Dallas Maverick, dia bilang gitu kan, sempat masuk di Ellen itu yang ngepam dari aku lupa, itu yang ngepam dari 1.500 ke 5.000 tuh si Mark Cuban tuh. Ya, jadi dia ngomong bahwa di acaranya Ellen DeGeneres bahwa lo bisa beli tiket buat nonton Dallas dengan menggunakan Maverick, dengan menggunakan Dogecoin sebagai metode pembayaran. Terus lo bisa beli merchandise-nya Maverick dengan menggunakan Dogecoin sebagai pembayaran. Jadi udah tuh mulai menggelinding kan. Baru kemudian apa istilahnya gongnya itu pada saat Elon bilang bahwa gue akan muncul di Saturday Night Live dan gue akan ngomongin, dia nggak ngomong itu sih, cuma bilang Dogecoin to the moon, hashtag. Kemudian hashtag kan, Doge Fathers gitu kan. Doge Father. Ya itu yang akhirnya orang berspekulasi, terus kemudian jadi ramai banget, terus pada beli, dan itu di saat-saat itu kan sambil nunggu tanggal berapa kemarin, tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal 8. Nah itu sambil nunggu itu terus aja kan Mas. Terus naik tak terkendali sampai harga pucuknya itu 10.900. Meskipun banyak orang udah ekspektasi dia akan naik sampai $1 kan, jadi sampai 14.500. Jadi 10.500 itu buat mereka masih nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi makanya banyak orang masih. Nah ini gimana Mas? Tadi kan Mas Akbar sempat ngomong ya kalau misalnya ini bisa disejajarkan dengan Bitcoin karena ini bisa diseriusin gitu, bisa jadi investasi yang serius gitu, diseriusin. Tapi ini kira-kira dari sisi harga ini kira-kira bisa jadi the next Bitcoin nggak sih Mas? Kan kalau Bitcoin kayaknya udah sangat, harganya sudah sangat susah untuk milenial ya yang baru mulai awal-awal gitu. Nah ini gimana Mas menurut Mas Akbar? Ya jadi gini, kalau harganya naik sih aku optimis naik ya. Seberapa cepat naiknya aku masih belum bisa memprediksi, tapi kita bisa lihat dari tanda-tanda. Kalau Bitcoin itu udah nggak mungkin bisa disaingin karena Bitcoin itu memang purpose-nya dari awal dipakai sebagai digital currency. Ya, jadi digital currency, kemudian jumlahnya terbatas gitu ya. Jadi memang dia purpose penerbitan Bitcoin itu udah jelas, itu akan jadi currency gitu ya. Kemudian Ethereum jelas purpose-nya adalah untuk smart contract. Ya, untuk smart contract. Jadi segala macam koin-koin, segala macam digital aset yang terbit bisa menggunakan platform Ethereum sebagai base-nya dia untuk transaksi. Jadi kayak banyak banget sekarang altcoin yang murah-murah ya, alternatif coin, ada Peak, ada Save the Moon, ada Save the Mars gitu ya, yang lucu-lucu ya, namanya gemes-gemesin gitu. Itu menggunakan si Ethereum sebagai base-nya gitu. Base-nya. Nah,
Kalau si Dogecoin ini sebenarnya kenapa aku sangat optimis gitu ya. Satu, pertama memang ini bukan koin baru, ini bukan anak baru ya. Ini koin dari tahun 2013. Jadi sebenarnya umurnya udah 8 tahun gitu ya. Oh, iya. Umurnya udah 8 tahun. Gitu. Terus Cuman kemudian akhir-akhir ini aja yang naik daun ya, Mas? Iya, Cuman setahun terakhir ini naik daun karena mungkin pandemi dan segala macam ya. Terus kedua, Dogecoin ini sudah pernah melampaui beberapa krisis. Jadi dia udah pernah ngedrop jauh, ya, pernah ngedrop sampai 80%. Terus kemudian dia pernah dicuri, ya, jadi pernah ada hacker masuk ke dalam sistemnya dia, ke blockchain-nya dia, ke sistem walletnya mereka. Karena mereka dulu punya wallet sendiri namanya Dogecoin Wallet ya. Terus sudah pernah sempat dicuri gitu ya. Terus mereka jadi mereka punya safety itu berlapis-lapis gitu ya. Terus ketiga, yang menyebabkan kenapa aku optimis adalah setelah aku research banyak banget, karena aku akhirnya jadi research ya kan aku put all my money juga di gitu situ, kan. iya. Jadi aku mesti tahu detail nih gitu kan. Jadi secara aku riset ternyata tidak ada koin lain yang saat ini beredar ya yang punya community yang sedemikian kuat di luar Dogecoin. Jadi Dogecoin itu punya komunitas, yes. Makanya disebutnya dengan Doge Army, gitu ya. Jadi pada saat kemarin Dogecoin turun, anjlok, itu sebenarnya anjlok itu nanti kita bahas habis ini ya. Dogecoin kemarin sempat anjlok, itu si community leader-leadernya ini, itu mereka nyemangatin, ayo jangan panik, tahan. Makanya buat banyak meme yang bilang, hold gitu ya, don't sell, don't panic gitu ya. Ini karena ini sebenarnya memang lagi dimainin gitu. Dimainin oleh siapa? Oleh pemain-pemain besar, sama oleh orang-orang yang memang nggak suka sama Elon Musk gitu. Ternyata Elon Musk itu hatersnya banyak, aku juga baru tahu loh. Iya. Dia kayak campur, Mas. Lover sama hatersnya lama-lama besar kayaknya. Iya, gitu. Jadi aku juga kaget itu pas aku temu sama kan, aku akhirnya masuk ke grup itu ngobrol sama si bule-bule ini kan. Terus ternyata memang mereka tuh kuat banget gitu. Jadi mereka saling menguatkan pada saat koinnya jatuh, sehingga waktu pas koinnya di dump gitu kemarin, itu kan target mereka kan nurunin sampai harga Rp1.000 kan sebenarnya. Dan itu nggak berhasil. Karena koinnya nyangkut di harga 5.000. 5.000. Gitu. Sorry, bukan. 5.50 sen, jadi sekitar 7.000. Koinnya nyangkut di harga 7.100. Jadi keinginan si hatersnya si Elon sama keinginan para investor gede yang emang pengen dapat cuan sesaat untuk ngejatuhin Dogecoin ke harga 1.000 ini nggak sukses, nggak berhasil. Karena kekuatan dari si arminya. Gitu. Berarti musuhnya banyak juga ya, Mas? Maksudnya untuk mata uang, maksudnya kripto gitu ya. Itu tuh kayak gitu, permainan kayak gitu tuh ada ya, Mas ya? Permainan. Ada. Jadi kalau Indonesia kan kita sebutnya dengan bandar ya gitu ya, yang pom-pom itu sama bandar digoreng, diguyur gitu ya. Nah, di Amerika ada, tapi memang mungkin tidak orchestrated gitu ya, tapi pemain-pemain besar itu tuh kalau transaksi ya, Ken ya, itu mereka kalau jual tuh $1 juta, 15 miliar. Dan yang ngejual tuh kayak kemarin pada saat acara si Elon masuk di TV itu transaksinya sampai ratusan miliar tuh yang ngejual. Makanya terjun bebas kan. Makanya terjun, ya. Jadi ya aku kan langsung cari referensinya kan, dikasih tahu sama si bule, lu pegang lihat ini terus lo lihat transaksi jualnya. Jadi kan kalau di Amerika itu kita bisa transaksi jual kosong, istilahnya namanya short selling. Ya, jadi short selling itu adalah kita menjual koin yang kita nggak punya, tapi kita dapat duit dengan harapan harga koinnya akan turun, nanti kita beli di bawah dengan harga lebih murah. Nah, selisihnya itu adalah keuntungan kita. Gitu. Ya, jadi waktu si Elon muncul di Saturday Night Live ini, yang jual short itu, jual kosong itu banyak banget, itu sampai ratusan miliar. Gitu. Itu permainannya ya, Mas? Itu permainannya. Dan itu campur antara orang yang memang pemain-pemain besar ya, mereka nyebutnya whales ya, paus gitu ya. Itu jumlahnya banyak banget, sama dengan si hatersnya si Elon gitu. Jadi kayak diserbu ya, Mas ya? Iya, kayak digebukin memang. Nah, di lain pihak, si Dogecoin ini kan di luar Elon kan Dogecoin itu punya army. Nah, army ini yang nahan gitu. Begitu mereka turun, dibeliin semua sama arminya. Lo kalau punya duit masuk lagi gitu. Jadi itu perang namanya. Jadi makanya bisa stay di 7.000-an tadi ya, Mas ya? Iya, dan aku juga
terkaget-kaget kemarin pas ngeliat, oh ternyata begini tuh apa namanya situasi yang realnya gitu ya. Jadi, nah dari situ aku malah berpikir, oh kalau gitu berarti ini koin memang sebenarnya sudah apa istilahnya sudah mature ya, otomatis kata, makanya kenapa bisa disejajarkan dari kapitalisasinya juga kan dia nomor 4 terbesar ya. Selain itu kan koin terbesar kan Bitcoin, ada Ethereum, ada Binance, nomor 4-nya itu adalah Dogecoin ya dari sisi total transaksi kapitalisasi koinnya. Terus kemudian tadi dia punya Doge Army ya, terus dia sudah lama, udah 7-8 tahun. Dia sudah pernah dihack, sudah pernah crash, dicuri, gitu ya. Dicuri ya kan dan sebagainya. Terus kemudian ya sekarang yang besar itu adalah ya karena kita punya kita, aku kayak mewakili aja si Dogecoin ini punya si Elon Musk, dan Elon Musk kayaknya memang punya big plan untuk menggunakan si Dogecoin ini. Dogecoin ini gitu. Dan dia kan udah ngomong kemarin aja sempat nge-tweet kan bahwa nanti mulai tahun depan, early next year, dia akan ngeluncurin satelit, akan meluncur ke ruang angkasa menggunakan Doge One. Doge One itu adalah roket yang didesain pembiayaannya semua menggunakan si Dogecoin. Wah, makin rame nih kayaknya ya, bakalan makin rame. Buat teman-teman nah, kemarin juga sempat gimana Mas? Enggak, aku kemarin cuma juga mau sempat ngingetin aja. Kemarin dia sempat nge-tweet juga bahwa dia sempat nanya gitu, apakah boleh Dogecoin dipakai sebagai pembayaran untuk beli Tesla? Gitu kan kemarin kan Tesla udah bisa dibeli pakai Bitcoin kan? Bitcoin nah, ya. Dia kemarin dia udah posting juga ada sekitar 3,5 juta, sekitar 78% jawabnya yes, kita pengen Dogecoin bisa dipakai buat bayar Tesla gitu. Jadi komunitasnya besar sih, besar. Oke. Aku mau ngingetin ini Mas, kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di question box gitu. Nanti akan ditanyakan apa aja terkait kripto. Nggak harus Dogecoin ya Mas ya. Misalnya kayak yang lain-lainnya yang kira-kira trennya bagaimana gitu. Nah tadi kan Mas, ini kan kayaknya bakalan makin populer karena si Elon juga masih terus ngomong dan terus kayaknya akan melibatkan si Dogecoin ini dalam ininya dia, dalam bisnisnya dia gitu. Nah, kalau beli sekarang itu gimana Mas? Masih cuankah atau kira-kira gimana Mas? Ya, jadi gini, kan awalnya aku pakai Dogecoin cuma buat trading ya. Jadi kalau pakai kripto buat investment tuh biasanya aku cuma pakai Bitcoin sama Ethereum gitu ya. Sempat pakai Ripple, cuma karena Ripple kena kasus aku take out, jadi portfolio aku kecilin gitu ya. Nah, terus kemudian setelah ngelihat situasi seperti ini dan kelihatannya plan-nya Elon serius dengan si Dogecoin, dan jangan lupa loh, Elon ini sebenarnya pemain keuangan. Elon itu kan pemilik PayPal. Ya kan, dulu kan dia pemilik PayPal kan, jadi sebenarnya dia bahkan yang pertama kali merevolusi transaksi perdagangan pembayaran via internet non banking gitu. Jadi pertama kali kan company dia punya namanya XCOM kan, XCOM itu kan dipakai untuk pembayaran yang kemudian platformnya dipakai oleh para bank untuk transaksi sehingga tidak menggunakan central bank sebagai transfer dana antar bank gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini orang udah paham, udah ngerti banget gitu. Dan salah satu yang bikin dia kaya kan adalah dengan cara dia ngejual PayPal-nya dia kan. Itu kan yang dia pakai buat funding, dia bikin SpaceX sama dia bikin Tesla waktu itu kan. Tesla, iya. Gitu. Jadi aku ngelihatnya bahwa berarti ini orang udah punya big plan yang akan mengkombinasikan antara semua ekosistemnya dia, SpaceX sama si Tesla, sama dia juga punya Hyperloop, dia juga punya AI-nya dia dan segala macam. Pokoknya boring company-nya dia juga, itu kan banyak banget company dia. Nah, itu aku rasa ini akan jadi kayak mata uangnya mereka di dalam. Kalau ini menurut aku ya, Jadi kebalikan dari kalau si Facebook kan, Facebook pengen jadi Facebook udah punya ekosistem sendiri, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Dia pengen bikin kripto sendiri namanya Libra, which is ditentang sama pemerintah Amerika kan, karena mereka takut gitu karena kebayang kalau nanti Libra jadi, berarti kita mau Instagram kayak gini nih, Insta Live ini mesti nyetor pakai Libra. Nanti kalau kita pengen bikin Facebook ad gitu ya, mesti bayarnya pakai Libra. Bayarnya pakai aja. Pakai kriptonya mereka gitu kan. Nah,
Sementara Elon mungkin ngelihatnya bahwa, ini ada mata uang lucu-lucuan gitu ya, gue mau bikin serius dan dia beli di harga yang murah waktu itu kan, gitu pasti. So, jadi aku sih ngelihatnya bahwa oke, kalau harganya sekarang 7.500 harusnya masih murah banget. Kalau memang kita lihat future-nya bahwa Elon nggak akan melepas mata uang ini dan dia punya big plan. Big plan ini ya, dan ini masuk dalam big plan-nya dia gitu ya Mas ya? Iya, dan makanya dari tadinya koin ini yang dipakai hanya sebagai trading, aku malah ngelihatnya ini bisa sebagai investasi seperti siapa namanya Bitcoin sama si Ethereum. Aduh, menggiurkan banget nih Mas. Mas, ini gitu. Ada yang nanya tapi nih. Jangan lupa. Gimana Mas? Tapi jangan lupa, ingat ya bahwa Elon itu musuhnya banyak. Jadi nanti dia nggak akan mudah tuh buat naikin harga, pasti dibanting-banting terus sama orang gitu kan. Diserang terus ya Mas ya? Kayak kemarin. Terus. Oke, ini Mas, aku bacain dulu ya Mas ya pertanyaannya. Nunggu kali aja sekalian ngebahas SIB coin ya. SIB coin yang kemarin naik daun. Ya, mau bahas dikit gak Mas? Ya. Aduh. Bahas apa nih yang ditanya apa nih? Nggak ada nih. Cuman gitu. Untuk ZIL gimana Pak? Dan untuk ADA gimana? Katanya yang ngimbangin sama dengan pengembangan ETH. Ya. Nah, jadi gini. Mau SIB, ya SIB itu Shiba Coin ya. Shiba Coin itu sebenarnya Shiba itu dibikin untuk mengimbangin si Dogecoin sih sebenarnya. Gitu. Karena logonya menggunakan logo anjing yang sama. Gitu ya, logonya logo anjing yang sama kan. Si Dogecoin ini kan menggunakan Shiba Inu kan sebagai logonya dia. Nah, dibikinlah alternatif coin atau altcoin namanya Shiba, SHIB ya. Nah, SHIB ini running di atas platform Ethereum, sama seperti ADA, sama seperti tadi apa satu lagi tanyain, itu semua runningnya di atas platform Ethereum. ZIL. Pakai proof of work ya, namanya POW gitu. So jadi secara stabilitas koin tersebut pasti stabil karena dia running di atas Ethereum kan ya. Ethereum ya. Di atas platform Ethereum. So jadi sebenarnya bisa aja itu berpotensi ke depan. Cuma balik lagi gitu, koin ada dua sisi. Kita ngelihatnya dia mau dipakai sebagai trading spekulasi atau dia mau dipakai sebagai ini punya masa depan nggak sih koinnya? Dia punya ekosistem nggak? Dia punya apa nggak? Nah itu yang belum dimiliki oleh koin-koin yang lain di luar dari koin-koin utama kayak Bitcoin, Ethereum, Ripple, sama sekarang si Dogecoin ini. Gitu. Oke. Lanjut dulu ya, Mas. Kak, kripto butuh waktu berapa lama untuk cair? Kripto langsung. Kalau transaksi kan, langsung. Ya? Jadi langsung begitu dijual ya langsung gitu. Mas mau nanya dong, Mas. Dogecoin bakal sampai $100 nggak? Ya, gini, kalau tanya bakal apa enggak, possibility pasti ada ya. Karena kan rata-rata koin yang gede-gede kan di atas 1 juta. Ya, Binance udah 9 juta, Ethereum sekarang udah berapa? 60 ya kalau nggak salah ETH ya. Udah di atas 50 jutaan lah. Iya, udah di atas 50-an. Ya kan, jadi kalau Doge itu apakah bisa ke $100? $100 kan cuma 1,5 juta ya. Kalau menurut aku sih possible gitu. Cuma seberapa cepat kita nggak tahu gitu ya. Kalau sekarang kan kita ngambil milestone-nya adalah Dogecoin menuju ke $1 dulu. Kita berarti 14.500 kan. Dari $1 menuju ke $2, dari $2 menuju ke $5 gitu ya. Jadi dari harga sekarang 7.500 menuju ke 14.500, dari 14.500 menuju ke 29.000, dari 29.000 menuju ke 70.000. Jadi itu milestone yang di para Doge Army ini udah setting gitu. Makanya gitu. Kenapa kemudian makanya kenapa kemudian si Elon bilang, oke, Dogecoin is go to the moon gitu. Karena literally juga dia pengen bawa ini ke bulan kan sebenarnya. Ruang angkasa kan. Pakai yang tadi itu ya. Pakai SpaceX ini dia. Ya. Oke, berarti menarik banget kalau dibeli ya. Mumpung sekarang sebenarnya masih 7.000-an itu hitungannya masih murah banget ya, Mas ya? Banget, 7.500 sih kalau menurut aku sih murah ya. Kita kayak misalnya apa ya, investasi 1 juta aja udah dapat banyak koin gitu ya, Mas ya? Iya.
Misalnya untuk pemula gitu. Ya, betul. Oke, ini kita lanjut aja dulu. Gimana prospek SIP lawannya Doge? Ya, jadi tadi kan SIP atau Shiba Inu ini kan sebenarnya dibuat memang untuk melawan Doge karena dia menggunakan logo yang sama, anjing yang sama, gitu ya. Cuma yang membedakan adalah dia running di atas platform si Ethereum. Nah, SIP ini juga berpotensi karena kenapa? Karena dia sistemnya model kayak Bitcoin, jadi sirkulasi terbatas. Kemudian kuncinya udah dibuang, udah nggak dipakai, jadi udah nggak bisa ditambang lagi. Ya, kemudian dipegang oleh 2 titik, jadi ada 2 dititipin lah istilahnya ya, dititipin di 2 tempat untuk transaksi ini supaya tetap bisa liquid sebenarnya. Jadi kalau ditanya SIP potensi apa enggak, jawabannya yes, SIP potensi. Apakah dia bisa nyalip si Dogecoin? Aku sih nggak yakin. Ya, aku nggak yakin karena SIP belum punya komunitas dan SIP nggak punya istilahnya ketua gengnya lah. Kalau Doge kan ketua gengnya si Elon Musk gitu ya. Belum sampai segitu dan SIP ini masih baru banget gitu. Dogecoin kan sudah 7-8 tahun ya. Jadi dia udah ngalamin naik turun, udah ngalamin belum head to head ya, Mas? Belum head to head. Belum lawannya nggak bisa dibilang head to head, betul. Nah, SIP ini punya lawan yang lain sebenarnya kayak Akita. Jadi sekarang ada koin-koin lucu-lucu kan. Jadi ada koin yang gemes-gemesin gitu ya. Ada namanya Akita. Ya, ada nama koinnya namanya Pig, babi dijadiin koin gitu ya. Logonya kepala babi. Logonya kepala babi. Ada Pig. Terus ada apa lagi ya? Ada gara-gara si siapa namanya Elon bilang Dogecoin to the moon gitu kan. Terus keluar lagi Save the Moon coin gitu ya. Ada Save the Moon coin, ada Save the Mars gitu ya. Jadi banyak banget sekarang altcoin itu yang memang murah banget ya. Harganya 0,01 sen. Iya. Cuma ini balik lagi koin-koin baru spekulatif ya. Jadi hati-hati kalau masuk ke koin-koin seperti itu. Gitu. Oke, sebelum kita bahas ke yang hati-hati, ini ternyata ada yang masuk, Mas, di question box nih. Menurut Mas Akbar, koin Cardano dan Polkadot bagaimana prospeknya? Waduh, banyak banget ya, Mas. Sampai nggak hafal. Ya, aku sih jujur kalau koin-koin yang nggak masuk gini ya, kan balik lagi, setiap koin ketika kita nanti mau main kripto, yang perlu diperhatikan nomor 1 kan fundamentalnya dulu gitu ya. Kalau main saham kan ada fundamental bisnis. Ya. Nah, sama, kripto juga sama. Kita mesti belajar dulu koin-koin yang disebutkan tadi. Aku susah nggak tahu tuh, Polkadot apa nggak tahu gitu ya. Iya. Mesti dibaca kenapa koin tersebut diterbitkan, buat apa, ya, fungsinya buat apa, gitu kan. Kemudian bagaimana cara dia meminingnya, berapa banyak sirkulasinya, gitu kan. Terus kemudian dia berjalan di atas platform apa, programmingnya pakai language-nya apa, gitu ya. Seberapa sulit meminingnya. Kayak Dogecoin ini ternyata meskipun dia koin-koin, istilahnya koin ecek-ecek gitu ya, ternyata untuk miningnya dia nggak bisa sembarangan gitu. Alatnya mesti spesial, gitu. Karena nggak bisa pakai alat yang dipakai buat Ethereum, dipakai buat Dogecoin nggak jalan gitu ya. Kayak gitu. Kalaupun memang dia altcoin, dia running di atas pakai siapa gitu. Apakah pakai Bitcoin atau pakai Ethereum gitu ya, atau pakai yang lain. Jadi kita mesti pelajari itu dulu. Kemudian nanti baru kita bicara marketnya ada apa enggak, sirkulasinya seberapa jauh kayak gitu-gitu untuk menentukan bahwa oke, ini koin kayaknya stabil dan layak untuk masuk ke portfolio kita gitu. Nah, jadi aku sih jawabnya itu aja karena sejujurnya kalau ngomongin koin banyak, ada ratusan kan, gitu. Jadi nggak mungkin semuanya satu-satu diperhatiin gitu. Ya, aku sih fokus sama yang udah pasti-pasti aja. Oke, nah tadi ngomongin soal risiko, hati-hati tadi, Mas. Ini kan sebenarnya kan risiko tinggi ya. Aku sempat baca beberapa artikel, terus Mas Akbar juga sempat bilang bahwa ini sebenarnya tuh levelnya tuh udah di atas gitu. Jadi kalau misalnya reksadana dulu, main saham, trading, terus kemudian ini tuh risiko tinggi. Nah, memang benar, Mas. Apa gimana, Mas? Oh iya. Jadi kripto itu kan digital asset, disetarakan di Indonesia aja disetarakan dengan komoditi. Karena perizinannya untuk wallet itu kan harus melalui Bapepti, ya kan?
Nah, kalau komoditi berarti kan setara dengan kalau kita main emas, main perak, gitu ya, main kopra, main apa lagi tuh, main sawit, itu kan komoditi semua ya. So, jadi resikonya setinggi itu sih sebenarnya. Nah, cuma memang yang membedakan antara crypto aset dengan aset-aset lain yang ditradingkan melalui pasar komoditas atau Bapepti, itu adalah leverage-nya. Jadi kalau kita main forex, beli dolar, jual dolar segala macam, kita kan ada fasilitas leverage namanya. Kita bisa transaksi 10 kali lipat dari modal kita. Nah, kalau di kripto nggak bisa. Jadi sama kayak main saham 1:1, gitu ya. Sehingga dari sisi resiko bahkan sebenarnya lebih rendah dibandingin kita main forex. Gitu ya, main yang apa namanya komoditi yang lainnya, emas dan forex. So, jadi ini sama-sama tinggi, tapi kalau menurut aku masih sedikit di bawahnya forex karena tidak ada leverage-nya. Jadi kalau aku cuma punya uang 1 juta, ya cuma bisa naruh 1 juta. Kalau kita main forex kan, kalau aku punya 1 juta, aku bisa naruh sampai 10 juta. Kalau aku punya 10 juta, aku bisa main sampai 100 juta gitu. Iya. Oke. Tapi tetap ini tinggi resikonya. Oke. Nah, tadi apa namanya? Ini kan karena risikonya termasuk yang tinggi, bahkan setinggi itu gitu ya, Mas ya. Tapi ini banyak banget kan yang orang-orang yang kayak pengen investasi gitu, yang belum pernah main reksadana, belum pernah main saham, terus tahu-tahu aku pengen main kripto gitu, Mas. Karena itu tadi kok kayaknya menggiurkan banget. Kalau dari cerita Mas Akbar tadi kan juga kayak yang dari 700 menjadi 5.000 itu, ya ampun, itu berapa persen gitu. Nah, bisa nggak sih Mas pemula atau yang belum pernah main apa-apa main ini? Dan kalau bisa, gimana caranya? Ya, sebenarnya kalau bicara bisa apa enggak, ya jawabannya bisa. Ya. Cuma memang tadi harus hati-hati sekali, itu satu. Terus kedua, ada rules-nya ya, rules and apa namanya, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, pastiin bahwa kalau masuk ke sini adalah uang yang memang uang dingin. Uang dingin itu adalah uang yang memang kita berani hilang. Jadi kayak tadi ada orang nanya sama aku, Mas, gue pengen nyobain main kripto deh, tapi gue takut rugi. Ya udah, kalau takut rugi lo nggak usah main kripto, gitu kan? Sesimpel itu jawabannya. Iya. Gitu kan? Tapi gue penasaran pengen nyoba. Ya udah, jawabannya adalah, oke, lo punya duit berapa? Misalnya lo punya duit 10 juta. Dari 10 juta, berapa sih yang lo berani hilang? Itu pertanyaan itu dulu. Gitu yang lo relakan. Direlakan, diikhlaskan, kalau hilang nggak pusing kepala, nggak panik, nggak sakit, nggak bete. Gitu kan? Terus dia bilang, gue berani 3 juta sih, Mas. Ya udah, 3 juta aja yang lo mainin. Gitu. Nggak usah 10 dimasukin. Gitu. Dan itu harus disiplin gitu ya. Jadi 3 juta yang dimasukin, dan 3 juta yang masuk tuh nggak langsung dibeliin segambreng 3 juta, enggak. Masuknya juga pelan-pelan nanti. Gitu. Jadi kalau aku selalu ngajarin teman-teman, kan kita kan punya grup juga kan. Kita ngajarin teman-teman, ya udah lo masuk 10% dulu. Nanti begitu naik sekian masuk 10%. Kalau dia turun sampai sekian, masuk lagi 10% gitu ya. Jadi kita atur ritmenya. Dan pun masuknya pun juga nggak bisa sekaligus semua masuk 100%, enggak. Nanti akan ada disisain untuk kalau sewaktu-waktu crash kayak kemarin tiba-tiba turun jatuh, kita bisa beli lagi di bawah dengan harga berapa. Kalau nggak sempat apa namanya cut loss ya. Kalau dia posisinya trading. Tapi kalau posisinya investor, pas turun ya udah beli lagi, buy dan hold gitu. Kayak aku sekarang posisi buy and hold. Karena aku melihat ini prospek. Ya targetku ini adalah jadi $100 sih sebenarnya. Jadi emang kalau misalnya ini ya berarti ya memang buy, hold, kalau turun hold, sama buy ya Mas ya. Karena kan iya, kalau memang kita main buat jangka panjang. Jangka panjang. Bener nggak sih kalau pas turun tuh justru saatnya beli? Kan banyak orang panik kan Mas. Iya. Maksudnya panik turun terus jual aja lah daripada makin rugi banyak gitu. Akhirnya ya udah jual dan rugi gitu. Padahal sebenarnya mainnya nggak kayak gitu atau gimana sih Mas? Sebenarnya balik lagi tergantung dari kapan entry point kita ya. Kalau kayak aku kan entry point-nya di bawah ya. Aku entry point di 800, 1.500, 2.000, 4.000 kan. Jadi ketika kemarin dia turun sampai angka 7.300, aku masih ketawa-ketawa karena aku masih cuan 200%. Gitu, ya kan? Tapi aku sangat believe dengan koin ini karena aku riset, study the whole ekosistemnya dia kan. Jadi teman-teman yang kebetulan sempat beli di pucuk, sempat beli di 9.000, 8.000, mereka nanya, Mas, hold nggak? Aku sih hold, aku bilang gitu, ya kan? Aku malah beli lagi, aku bilang ini aku malah top up lagi, aku mau beli
mumpung lagi harga di bawah gitu. Kemarin nggak sempat beli kan karena ketinggian gitu kan. Terus ya udah akhirnya teman-teman yang masuk di grup kita memutuskan ya udah hold. Lagi lo aja dari awal kan aku sudah warning gitu ya, wanti-wanti. Lo kalau masuk ke sini nggak boleh pakai duit yang panas ya, harus duit dingin. Ini duit nggak boleh duit yang apa namanya buru-buru mau ditarik ya gitu. Akhirnya mereka udah apalagi ngutang gitu, ya Mas, gitu, apalagi ngutang. Iya, apalagi ngutang nggak boleh, itu big no ya, nggak boleh sama sekali. Jadi mereka pada saat takut, pada saat turun tuh mereka nggak ya udah ya aja toh aku nggak. Terus aku bilang kalau nggak kuat jangan dibuka walletnya kalau nggak kuat. Gitu. Tapi kalau kuat buka aja, baca aja, itu banyak banget pelajaran yang kita bisa dapat ketika mereka turun gitu. Oke, malah bisa belajar ya Mas. Mas tadi Mas Akbar nyebut-nyebut soal grup itu, grup apa sih Mas? Oh, aku ada WhatsApp grup namanya Dodge Woof Woof. Oh, gimana Mas? Harus jadi member apa gimana untuk bisa gabung ke situ? Nanti mau dibuatin grup yang keduanya, tapi nanti nanya sama Kanat ya, nanti karena nanti Kanat jadi adminnya soalnya bukan aku. Tapi itu kemarin masih iseng-iseng aja atau belum serius gitu ya Mas? Ya, itu iseng-iseng aja, bermula dari grup kita internal. Jadi semua sekarang di kantorku main kripto, termasuk sampai orang IT ku, termasuk bahkan sampai OB kantor, sampai kurirku main kripto semua sekarang gitu kan. Karena ngeliat, terus kalau tanya kan, kalian ngapain main kripto? Ya Pak, kan saya pengen sukses juga Pak, katanya gitu. Oh ya, oke ya. Ikutan, iya. Jadi dia pengen lihat bosnya sukses, dia pengen ikutan katanya. Bosnya beli kan, dia juga harus beli. Iya, bahkan sekarang mereka mainnya gila-gila loh. Mereka mainnya yang koin-koinnya aku nggak pernah dengar, mereka main sekarang. Gitu. Terus mereka bilang, mereka berselancar. Berselancar. Kalau aku kan fokus ya gitu, aku main cuma 3 koin, 4 koin. Mereka tiba-tiba punya gitu koin-koin yang harganya cuma 0,1, 0, ini koin apaan gitu kan. Terus mereka masuk ke forum-forum gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, lo cari informasi bagi-bagi di sini gitu. Nah, di grup itu ya akhirnya aku kasih tahu gitu. Maksudnya kata pada saat kayak tadi, pada saat turun, kenapa sih target turunnya, terus kenapa kayak waktu pas kemarin panik semua kan turun, terus aku kasih tahu nih yang terjadi itu seperti ini. Sempat aku kemarin sharing juga di Instagram, di Instastoryku, apa sih what's going on pada saat yang hari Minggu itu, yang kejadian seperti apa sih dan kenapa kita nggak perlu terlalu panik lah istilahnya. Ya kemarin turun itu ya Mas, yang terjun itu ya, terjun bebas itu ya. Dan tapi itu belum besar kok, itu cuma minus 25% kok, itu nggak terlalu gede kok. Iya. Tapi kemarin itu udah rame banget loh Mas, maksudnya udah di TikTok gitu kan, TikTok rame banget Mas soal kayak gini, soal investasi terutama kripto, apa namanya, mata uang kripto ini gitu. Banyak juga kan yang sharing gitu. Itu udah yang rame banget. Takut pada nyangkut gitu Mas katanya. Sebenarnya sih enggak, sebenarnya lebih banyak yang nyorakin sih sebenarnya gitu ya. Jadi nyukurin, syukur lo gitu kan, rugi gitu kan. Sebenarnya karena mereka ketinggalan ikut, mereka nggak sempat beli gitu kan. Jadi sementara kita di dalam ketawa-ketawa aja, gue mau beli lagi gitu, lo nggak mau beli ya udah gitu, ketinggalan kereta. Iya. Nggak peduli. Gitu. Kalau belinya dulu di angka 700 atau bahkan mungkin yang belinya dulu di 4.000 awal-awal aja, gitu kan masih bisa begini ya Mas, masih bisa kipas-kipas. Iya, makanya sempat ada meme yang nunjukin Dogecoin holders di luar tampaknya dia lagi mengap-ngap di atas air itu minus 30, sementara di bawahnya dia udah cuan 200% gitu. Jadi Oke. Mas, kita balik lagi ke pertanyaan ini ya, penonton. Ya. Mas mau tanya Mas, apa kabar dengan BTT Mas? BTT apa ya Mas? Ya. Ini lucu nih, ini koin kalau aku selalu bilangnya koin galau ya. Koin galau. Jadi BTT itu harganya nggak pernah lepas dari kisaran angka 100 sampai 105. Jadi mainnya di 100 sampai 105, 107 lah ya. Kemarin sempat naik tinggi 137, 138 kalau nggak salah. Tapi kemudian ngedrop lagi gitu ya. Jadi kalau mau koleksi BTT ya boleh aja ya mainnya di angka-angka itu ya 100, kemudian kalau dia turun di bawah 100 boleh dibeli, tapi harus sabar karena BTT ini gerakannya lambat banget gitu ya, bahkan sempat diem gitu, banyak yang nyangkut ya karena tuh ya. Jadi salah satu manajerku Mas Roni itu
pertama kali awal-awal main BTT dia gitu kan, terus dia bilang, wah rese, koinku 2 minggu nggak gerak-gerak, sementara aku udah ketawa-ketawa kan, lihat Dogecoin gue udah naik sekian, rese, akhirnya dijual sama dia, dipindahin ke Dogecoin kan, terus sama dia dijual lagi, dipindahin ke Ethereum gitu. Jadi kalau mau main BTT ya sabar-sabar aja ya, mentalnya maksudnya dia nggak sedinamis Dogecoin lah, terutama yang nggak sedinamis Dogecoin. Lebih stabil Jadi apa agak gimana, Mas? Lebih anteng aja, stabil. jadi dia nggak digerakin gitu loh, ya kan? Karena memang nggak ada yang ngepom-pom juga. Gitu. Ini kemungkinan si Elon bakalan ini lagi nggak sih? Atau dia kayaknya masih plannya masih si Dogecoin ini ya, Mas ya, kayaknya ya. Kayaknya dia fokus ya. Kalau menurutku tuh jadi kayak feelingku nih ya. Jadi pas dia ngelihat Dogecoin, terus kemudian Dogecoin ini kan well distributed ya, dan dia nambangnya juga nggak semudah dipikirkan orang. Terus kayaknya dia kayak mungkin terima anugerah gitu. Kayaknya daripada gue bikin kripto sendiri, mendingan gue take over aja Dogecoin. Kayaknya gitu ya kalau feelingku ya. Makanya terus kemudian dia Iya. Oh, menarik banget kalau dia sampai take over loh, Mas. Bener-bener take over. Ya justru itu karena gini, karena nggak make sense gitu. Dari 117 miliar koin yang beredar, 113 itu dimiliki sama dia. Itu kan berarti 80%, kan? 85%. Itu kan berarti kan memang dia punya big plan terhadap Dogecoin untuk dimasuki ke dalam ekosistemnya dia. Nah, itu nggak main-main gitu kalau dia kayak gitu. Iya. Meskipun dulu waktu pas beli mungkin murah, dia beli mungkin cuma $10 juta, $20 juta kan buat dia receh lah ya. Buat dia. Kalau kemudian kalau kemudian nanti diangkat jadi misalnya harganya $100, $200 kan jadi cuan gila-gilaan gitu. Iya. Bahkan untuk seorang Elon Musk juga itu cuan gila-gilaan banget sih. Oh kalau iya banget kalau iya. Justru kalau dia itu beli 25 sen. Iya. Tidak terbayang, Mas. Iya, makanya. Oke, ya kan? Lanjut. Bahas SHIB dong. Soalnya tambahin dikit. Soalnya dari Tesla itu laporan keuangannya kemarin kan dia cuan banyak ya. Maksudnya laporan keuangannya positif ya. Nah, aku lupa angkanya berapa. Dari angka yang disodorkan itu sepertiganya dari Bitcoin loh. Sepertiganya. Gitu. Ya, anggaplah dia punya keuntungan misalnya 100 miliar dolar, $100 juta lah ya. Nah, dari $100 juta tuh sepertiganya tuh dari Bitcoin yang dia beli di bulan Januari kemarin, Februari kemarin. Jadi dalam waktu 3 bulan, jadi mungkin dia mikir ya, gue capek-capek bikin Tesla 10 tahun gitu kan, sementara gue main Bitcoin 3 bulan udah sepertiga profitnya gitu kali. Dia mengulang dengan Dogecoin kali. Iya. Oke. Ini dari tadi banyak banget yang minta bahas SHIB, Mas. Ini kayak bahas SHIB dong, Mas Akbar, yang kemarin sempat menggemparkan. Emang ada apa, Mas? Iya, nggak ada. Jadi gini, SHIB itu naik drastis ya. Dari poin 0,00001 ke 0,00002 gitu. Itu kan naik 1 poin itu kan sebenarnya 100% kan. Iya. So, jadi SHIB ini gila-gilaan naik sebenarnya semata-mata karena dia diposisikan tanding sebagai penyeimbangnya si Dogecoin gitu ya. Jadi orang kemudian melihat bahwa ini potensi. Cuma kan aku udah pelajari juga SHIB kan, dan aku sebenarnya udah masuk juga, aku udah invest juga di SHIB dan memang gerakannya cukup lincah sih. Coba aku lihat portfolio dulu. Sempat naik, lumayan, sempat naik 25%. Nah, jadi kebetulan kemarin lagi drop, tadi pagi lagi drop kan SHIB kan. Jadi tadi balik lagi SHIB ini disandingkan sebagai, disebutnya mereka nyebutnya adalah Dogecoin killer. Jadi dibuat sebagai pembunuh Dogecoin. Itu satu ya. Iya. Kedua dia running di atas platformnya Ethereum, dia pakai ERC-20 gitu ya. Terus ketiga sirkulasinya dibatasin dan ada 2 tempat yang memegang likuiditas terhadap si SHIB ini gitu. So jadi kalau ditanya apakah SHIB ini berpotensi naik, aku bisa jawab yes, karena dia sirkulasi terbatas gitu ya. Apakah dia bisa jadi penantangnya Dogecoin? Aku ragu karena bicara masalah jangka waktunya. Dogecoin udah 7 tahun 8 tahun gitu ya. Plus tadi kan ada komunitasnya, ada ini, ada itu, segala macam keunggulan Dogecoin dibandingin SHIB ini gitu ya. Jadi kalau aku pengen bilang mungkin SHIB ini lebih kalau mau di pairing ya di pairingnya sama yang seumuran sama dia
gitu. Jadi kayak Akita koin itu kan seumuran sama-sama anjing tuh. Aku kayak mau koleksi ya, habis aku mau beli juga Akita. Jadi aku punya 3 anjing, punya Doge, punya Akita, punya Sid. Sama pengen beli babi juga, punya babi entar gue Bitcoin. Jadi kayak pelihara hewan peliharaan ya, Mas. Piara hewan piaraan kayaknya gue. Oke. Gitu. Jadi kalau SIP mau disandingkan itu diadunya sama Akita, gitu ya. Diadunya sama koin-koin lain, altcoin yang memang sejenis sama dia. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan. Abis sama call ada prospek nggak, Bang? Waduh, itu banyak banget koin-koinnya tadi. Balik lagi tadi ya. Yeah. Aku tidak satu persatu koin aku masukin karena banyak banget dan angkanya aneh-aneh, ya, namanya aneh-aneh ya. Gini, kalau menurut aku gini, balik lagi purpose koin tadi ya. Mana sih kan gini, ada koin yang dipakai untuk pembayaran digital asset ya. Misalnya ada koin yang dipakai untuk transaksi perbankan namanya Ripple ya. Transaksi keuangan namanya Ripple. Nah, itu layak dikoleksi karena itu ada underlying transaksinya. Ada koin yang dipakai untuk lagu ya, NFT ya. Jadi begitu kita punya digital asset masuk NFT, kemudian transaksinya pakai koin ini, itu ada gitu ya. Ada koin yang dipakai untuk misalnya film, itu ada gitu ya. Jadi kalau menurut aku ketika kita mau beli suatu koin, pelajarin dulu itunya. Ini purpose koinnya dipakai buat apa, ya. Nah, cari yang memang dia udah punya komunitas, itu satu. Kedua, komunitas dalam arti kata skill community-nya. Jadi kalau kayak musik kan, musik pakai sama semua orang, gitu kan. Nah, itu potensi tuh koinnya tuh, gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ke depannya kita mau beli, misalnya mau beli download musik dari Spotify, pakai koin itu misalnya. Nah, itu kan berarti kan potensi. Nah, koin seperti itu layak untuk masuk ke dalam radar portfolio kita. Tapi kalau koin-koin itu nggak jelas, ya seperti Dogecoin awalnya kan nggak jelas. Tapi ketika kemudian dia di take over sama Elon Musk menjadi jelas sekarang. Kayaknya mau dibawa kemana nih koin gitu. Nah itu kalau yang nggak jelas, mendingan menurut aku ya kalau mau coba ya cuma buat trading aja sih. Gitu. Jangan diseriusin. Gitu ya. Oke Mas, ini question box ada pertanyaan juga. Jadi tadi soal BTT sih udah dijawab ya. Katanya masih ada harapan kah? Sama ini sih paling Mas. Enggak ya? Apa gimana Mas? Enggak, ya harapannya segitu-segitu aja sih BTT ya. Paling naik ke 150, 130, 150 ya. Ya agak lambat soalnya koinnya. Oke. Nih, selain Doge, koin mini koleksi Bang Akbar apa aja? Tadi udah sebagian disebutin ya. Masnya. Aku hanya pegang koin yang bisa dipakai buat investasi ya, kayak Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, Binance ya. Itu adalah koin-koin yang sudah punya ekosistem. Ya, dan kemudian koin ini sudah diakui dipakai untuk transaksi pembayaran ya. Dan koin ini purpose peluncuran koinnya itu sudah jelas gitu ya. Yang satu dipakai buat smart contract, yang satu dipakai buat buat mata uang, ya, yang satu dipakai buat transaksi perbankan. Si Ripple kan buat transaksi perbankan kan, kan Dogecoin dipakai untuk ekosistemnya si Elon gitu ya. Jadi aku masuknya ke situ-situ. Jadi aku nggak berani spekulasi masuk ke koin-koin. Mungkin ada, tapi kecil banget persentasenya, paling cuma dari total portfolio aku paling cuma nggak nyampe 10% tuh dibagi ke beberapa koin. Salah satunya si SIBA kita dia SIBA itu. Terus aku mau koleksi koin-koin binatang kan, berarti mau koleksi SIBA. Yang tadi bilang ya. Termasuk gitu. Pix tadi ya. Itu buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya sih. Gitu kan. Ya taruh 1 juta, 2 juta kan, kalau tiba-tiba besok naik jadi 20 juta kan lumayan ya. Enggak lumayan lagi Mas, dari 1 juta jadi 20 juta. Mas, ini ada pertanyaan lagi. Apa namanya? Sekarang ini kan 7 ribuan ya Mas ya? 7.000 berapa tadi? Aku sempat lihat tadi sebelum live ini gitu. Mendingan beli sekarang atau nunggu turun Mas? Kalau aku sih ngelihatnya nggak akan trash lagi nih. Coba Oh gitu. Mana sih? Berarti beli sekarang. Si arminya kan cukup kuat ya.
Karena kemarin tuh dia mentok di 6.800, dinaikin lagi gitu ya. Terus kayaknya si pembenci si Elon udah nggak jual lagi kan koinnya. Mana sih kok aku buka. Jadi kalau aku sih melihatnya, oh nih, aku buka di wallet yang satu. Bentar ya, sambil buka-buka wallet. Oke, Dogecoin. 7320 sekarang. Saat 7320. Kemarin sempat turun paling rendah di 66 sebentar. 6632 ya. 6630 lah kemarin. Tapi mantul lagi, ya kan? Terus kemudian si Elon nge-tweet lagi kemarin kan yang masalah mau nggak ini dipakai buat beli Tesla. Tesla naik lagi dari iya. Pasti itu ngefek banget sih, Mas. Iya, naik ke 79. Itu aja kalau kalian main di situ itu 30% cuannya. Iya. Ya kalau main pendek ya, Iya. beli terus di tektokin ke atas terus jual lagi itu 30%. Ya. So jadi kalau mau dimain pendek di tektokin bisa, mau disimpan kalau kayak aku keep aja gitu. Aku sih nungguin dia terbang ke bulan. Kalau dia terbang ke bulan pasti terbang ke $10. Itu saatnya cuannya nggak terbayang sih, Mas. Kalau ke bulan, benar-benar ke bulan ya. Iya, soalnya kemarin ini aku buka-bukaan aja ya. Ini kali ada karyawanku yang nonton. Kemarin aku bayar THR karyawan dari jualan Dogecoin. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Berarti sih THR bisa lah ya, Mas, dibeliin Dogecoin. Ya, boleh aja. Sebaiknya berapa persen, Mas? Provide by Dogecoin. Ya kalau memang kalau kan THR kan duit apa ya, duit rezeki nomplok lah ya. Kalau memang kemudian nggak dipakai, ada lebih, kita nggak punya kebutuhan buat yang lain, karena itu memang ya udahlah, gue nggak mau gabungin sama investasi bulanan gue, ya masukin aja ke Doge gitu ya. Semua nggak apa-apa, Mas, atau gimana? Atau boleh. Lumayan juga loh, kalau misalnya gajinya 5 juta aja kan dapatnya banyak banget ya. Cuman itu tadi mungkin ya harus pakai step-step tadi ya, Mas ya. Ya. Gitu. Oke, Mas, mungkin terakhir nih tips untuk apa ya? Untuk memilih koin, Mas. Tadi sih udah sempet dibilang bahwa memang harus belajar dulu fundamentalnya dan sebagainya gitu. Tapi kan karena memang banyak banget, jadi mungkin orang asal gitu, Mas. Nah, tipsnya tuh gimana, Mas, yang lebih ininya, Mas? Ya, jadi gini, banyak sekarang teman-teman milenial tuh yang masuk ke kripto itu kemudian masuk ke forum, ya kan? Nah, forum kripto itu ya nggak jauh beda sama forum saham. Ada yang manas-manasin, ada yang ngompor-ngomporin gitu ya, ada yang ngepom-pom, itu sama. Ya. So, jadi kalau menurut aku tetap harus hati-hati gitu ya. Makanya kenapa muncul altcoin atau koin-koin yang gue nggak familiar ya namanya gitu ya. Ini apaan sih koin? Jadi kalau aku sekarang begitu ada orang, Mas koin ini gimana? Aku pasti googling dulu, cari dulu. Ini koin apa sih? Gitu kan. Dia kenapa diluncurkan? Kapan dia diluncurkan? Kapan ICO-nya? Kan mereka ada namanya ICO ya, Initial Coin Offering kan. Terus kemudian berapa banyak in circulation? Bisa di mining apa enggak? Kalau di mining dia pakai teknologinya apa? Terus purpose-nya koin ini dipakai buat transaksi apa sih sebenarnya? Nah itu aku pelajarin. Gitu. Itu aku pelajarin. Nah, itulah masuk yang disebut dengan fundamental. Gitu ya. Siapa pemiliknya, dia akan burning koin apa enggak gitu ya. Nah, dari situ nanti baru kita bisa tahu, oke, ini koin punya masa depan atau ini koin hanya selucu-lucuan buat trading aja. Kalau trading sebenarnya lebih kepada spekulasi ya jatuhnya kan. Gitu. Nah, kalau memang mau nyobain tuh, Mas, aku spekulasi 1.500.000 ya boleh-boleh juga. Kalau memang kalian mainnya 10 juta, ada 10% yang mau dispekulasi, silakan gitu. Cuma karena kalau aku pribadi kemarin karena masuknya udah akhirnya jadi gede gitu ya, karena kan udah naiknya kan 400%, aku kan cuannya 400%-an main kan jatuhnya kan. Jadi ya kebayang gitu kalau misalnya modal cuma 10 juta, 400% jadi berapa? 40 juta kan. Ya. Kalau modal 10 juta kan gitu kan. Ya. Dan itu nggak kebayang kalau modalnya 100 juta, Mas. Nah itu gitu makanya kan, jadi ketika nominalnya udah begitu, aku kan udah nggak bisa sembarangan lagi. Beda dengan ketika aku masih main cuma 1 juta, 2 juta kan. Jadi aku benar-benar mesti
mesti gue pelajarin dulu nih koinnya nih, bener-bener gue mesti tahu dulu resikonya sampai di mana gitu. Ya, makanya terus kelihatannya aku kayaknya Mas Akbar ngepom-pom dulu nih doji, bukan ngepom-pom. Gue ini kagum sama ini koin, kok ternyata bisa begini gitu loh, ya kan? Dari yang tadinya buat main-main ternyata jadi serius gitu. Dan banyak reasoning di belakangnya dia gitu. Makanya kenapa aku nggak ragu-ragu, ya udah gue ngomongin aja Dogecoin bodo amat. Disebut sebagai Dogecoin Father Indonesia ya bodo amat gitu kan. Tapi kan maksudnya nggak sekedar nyuruh orang, tapi juga memang mempelajari lebih dalam juga kan, Mas Akbar kan. Oh iya, iya makanya aku nggak sembarangan apa namanya, nggak sembarangan ngomong gitu ya. Dan kenapa kemudian akhirnya jadi Doge, kenapa bukan Ripple, kenapa bukan Ethereum? Karena aku melihatnya Doge ini kan murah, masih 7.500. Jadi istilahnya anak milenial dengan 1 juta aja udah bisa masuk. Ya kalau beli Ethereum kan 63 juta, ya beli 1 juta kan cuma dapat 0,00 sekian koin gitu. Udah agak nggak terjangkau gitu ya Mas ya. Iya, kalau udah yang ketinggian. Ini tuh masih kayak siapa aja bisa beli, hitungannya begitu ya Mas. Betul. Sebenarnya Ripple juga bagus, cuma Ripple itu dikena kasus kan. Dan kasusnya ini masih delaying sampai sampai Agustus nanti. Jadi Ripple tuh kalau nggak salah cuma 23.000 kalau nggak salah. Gitu ya. Tapi aku masih nggak berani ngebahas Ripple di Instastory di platformku karena dia masih nyangkut kasus gitu. Oh pantas ini tadi ada yang ngomong fundamentalnya good tapi nunggu sidang Agustus, itu mungkin maksudnya itu ya, tadi ya? Itu Ripple. Ya, itu Ripple. Ripple fundamentalnya bagus, saya ulang tadi kan, Ripple dipakai buat transaksi institusi keuangan, termasuk bahkan banking pun di luar negeri pakai Ripple sebagai alternatif platformnya dia. Jadi transaksinya udah nggak lewat central bank lagi. Gitu. Secara cost lebih murah dan lebih cepat. Jadi dia kayak RTGS gitu loh kalau di bank. Ripple itu. Kurang lebih lah ya, lebih kayak gitu. Iya. Oh ini tuh yang apa nih, yang ininya XRP ini ya Mas, Ripple tuh? XRP, ya. Ripple tuh XRP. Ya, betul. Oke, sebentar. Apa tadi? Ada pertanyaan yang mungkin belum. Oh nih, segera kita bikin kelas kripto ya guys tuh. Kalau mau ini, kayak ini bisa jadi salah satu yang serius untuk apa ya, dipelajari gitu Mas. Jadi kan biasanya kelas sih, kan. Karena gini, aku lihat milenial itu kan pengen sesuatu yang dinamis ya, cepat. Nah, kemudian saham ini sejak pandemi ini kan gerakannya dibatasin ya, transaksinya closing marketnya dipercepat gitu ya, terus ARB-nya juga dipendekin, jadi orang baru turun dikit udah kena ARB gitu ya. Nah sementara kan teman-teman pengennya yang bisa apa namanya bisa dinamis lah gitu. Nah ini cocok gitu, tapi balik lagi tadi itu harus hati-hati dan kita mesti ngerti fundamentalnya. Gitu. Oke. Masih ada yang nanya. Pegang Ripple nggak Bang? Pegang. Itu pegang ya. Masih ya tadi ya. Pegang. Kan tadi sebagian udah diambil buat di Dogecoin kan ya. Ya, portfolioku persentase terbesar persentase terbesar adalah Doge. Kemudian ada sedikit di Bitcoin karena Bitcoin udah mahal banget ya. Terus Ethereum juga sedikit. Jadi kemudian ada Ripple sama Binance. Kemudian sama ya tadi yang lucu-lucu, aku mau koleksi koin-koin anjing-anjingan itu nanti. Iya. Shiba udah beli ya, mau beli Akita juga. Oh oke. Oh ini ada pertanyaan nih, Mas, kayaknya panjang. Mas Aidil, kalau kedepannya nanti gimana kira-kira konvensional banking, apa sebaliknya portfolio kripto diperbesar dan saham perbankan diperkecil? Wah ini kayaknya pertanyaannya serius banget nih. Ini berat banget ya. Ini lintas market nih pertanyaannya. Iya. Kalau aku bilang sih dalam jangka dekat sih belum ya, karena kan biar gimana pun kripto itu belum diterima di seluruh dunia. Dan masih banyak negara-negara yang mengharamkan kripto ya, bahkan Indonesia pun meskipun di Bapepti dia sudah boleh transaksi, tapi kripto belum boleh dipakai sebagai alat bayar. Oke. Ya. Meskipun underground pasti ada. Ya, underground pasti ada. Aku aja sebenarnya pengen nyoba tuh nanti kelas-kelasku yang berikutnya, Anda boleh bayar pakai rupiah atau pakai Dogecoin gitu kan, seru juga kan. Aku terima pembayaran pakai Dogecoin kan. Nggak usah beli lagi. Nggak usah beli lagi, gue udah punya gitu kan. Nah jadi
belum. Tapi ada tapinya. Karena ini internet ya, dan ini digital, kita nggak bisa underestimate seberapa cepat. Karena internet dan digital ini kecepatannya kalau dia mau terobos itu eksponensial. Ya, sebagai contoh, kita dari dulu nggak pernah kepikiran work from home. Begitu ada pandemi, mau nggak mau work from home, dan itu mau nggak mau yang namanya sahamnya Zoom langsung lompat terbang, gitu kan? Karena waktu itu nggak ada platform yang bisa dipakai buat work from home selain Zoom sama Google Meet, gitu kan? Dan Google Meet agak ketinggalan dari sisi teknologi waktu itu karena mereka masih belum serius ngegarap itu. Gitu. Ngegarap ya. Jadi imagine gitu ya, padahal Zoom sendiri sama kayak Dogecoin, sama kayak Bitcoin, dia udah lama loh, dia udah sekitar 12 tahun, 15 tahun. Tapi selama sekian tahun tuh ya gitu-gitu aja, jalan di tempat, pelan-pelan, tiba-tiba ada boom, kejadian, langsung dia jadi salah satu orang terkaya di dunia, gitu kan. Nah sama gitu, jadi kita meskipun sekarang oke lah, financial mungkin belum, tapi it's a future. Semua orang udah ngomong ke sana ya. DeFi atau desentralisasi finance itu it's a future. Ya, cuma tinggal nunggu momentumnya ada sesuatu collapse, misalnya ada krisis keuangan yang ketiga collapse, bisa jadi nanti semua pindah ke kripto. Atau bukan semua lah, mungkin 50% atau 70% orang pindah ke kripto gitu misalnya, karena nggak percaya sama sentralisasi perbankan atau institusi keuangan. Jadi kalau menurut aku sih tetap punya dua-duanya portfolionya ya, tapi along the way pelan-pelan mungkin memang akan menuju ke arah 50-50 atau bahkan suatu hari nanti entah 5 tahun lagi, entah berapa tahun lagi menuju ke lebih besar di kripto gitu. Jadi dua-duanya ya Mas ya, portfolionya sudah mulai sama-sama. Kalau memang nggak mau ketinggalan ya. Oke. Ya mungkin di awal-awal sekarang mungkin masih 90% yang konvensional, 10% kripto. Lama-lama pelan-pelan dinaikin gitu kan. Presentasinya akan lama-lama akan membesar ya Mas ya. Iya, kalau kamu cuan 400% pasti besar sendiri kok presentasinya. Oke. Oh itu ada tuh, dia bilang Diki Tahapari. Terima kasih Mas Aidil katanya. Oke Mas, ini benar-benar terakhir. Udah ya, pertanyaannya. Udah mau buka nih kayaknya sebentar lagi. Iya. Gini Mas, mungkin berapa ya? 5 koin rekomendasi. Oke, 5 koin rekomendasi. Kalau aku balik lagi tadi 5 besar, Bitcoin sudah pasti, ya, Ethereum sudah pasti, kemudian Binance, kemudian Dogecoin sudah pasti, sama Ripple. Oke, hanya itu ya Mas rekomendasinya Mas Akbar? Yang bisa dipakai jangka pendek, trading maupun bisa disimpan. Oke. Yang lain kalau mau trading boleh, tapi hati-hati aja. Oke Mas Akbar, makasih banget ya. Thank you. Ilmunya ya ampun ini karena kan gini, banyak orang tuh yang sebenarnya maju mundur juga Mas, kayak yang aduh mau beli apa enggak, pas giliran kemarin gitu ketahuan naik berapa gitu baru yang ya ampun kemarin nggak gitu beli gitu kan. Ya kan banyak kan Mas orang yang kayak gitu. Balik lagi dari 5 koin tadi yang paling murah kan Dogecoin kan. Jadi kalau kita modalnya kecil beli Dogecoin tetap dapatnya gede. Jadi kalaupun nanti naik persentasenya tinggi, pengalinya kan karena kita punya koinnya banyak itu lebih besar kan. Benar sekali. Oke Mas, makasih banget ya Mas. Gitu. Sehat-sehat terus Mas. Selamat. Iya, sama-sama. Selamat Lebaran besok pagi. Iya, selamat Idul Fitri. Batin. Iya, selamat Idul Fitri. Iya. Di Jakarta yang mau THR Dogecoin ngomong ya. Gimana? Yang mau THR Dogecoin ngomong ya. Oh, iya. Yang mau THR Dogecoin ngomong. Oh iya. Aku kasih THR Dogecoin. Weh, itu. Minta walletnya. Aku pengen beli Mas sebenarnya, tapi masih belum kayak itu tadi maju mundur. Kayaknya aku habis ini beli beneran nih Mas. Iya beli, dan besok-besok tiba-tiba naik ke 9.500 nyesel loh kamu. kemarin mau beli sebenarnya pas 6.000 Mas, 6.000 atau 5.000 berapa gitu kan mau beli terus, tapi terus ntar lah nunggu kalau turun dikit terus malah 7.000. Nggak turun iya. Ya udah, abis ini kayaknya beli aja. Nanya sama Mbak Nat. Kayaknya Mbak Nat lumayan ini kan. Lumayan dia ada cuan, dia beli di 4.000.
Dia beli di 4.400 kemarin. Aku ajakin masuk, masuk kan 4.500, beli dia, udah cuan dia. Udah untung ya dia ya. Udah untung. Oke. Ya udah Mas, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Kita ngobrol lagi Mas untuk topik yang lain. Yang seru-seru yang kayak gini. Bye. Oke. Hai, mohon maaf lahir batin semua. Maaf lahir batin semuanya. Oke, itu tadi obrolanku sama Mas Aidil Akbar Majid. Aduh, banyak banget dan menarik banget ya. Makin ngiler aja pengen beli kripto, khususnya Dogecoin. Tapi itu tadi pesannya Mas Akbar, pokoknya hati-hati aja. Jadi kalau mau beli harus benar-benar belajarin dulu dan juga masukinya itu bertahap. Atau mungkin nanti ikut kelas yang akan dibuka sama Kencom ya kali ya. Ya Maret nih ya. Maret masih di sini kan ya. Oke, terima kasih yang buat join. Jangan lupa join lagi di Your Wealth minggu depan, hari Rabu. Semuanya selamat Lebaran yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sehat-sehat. Yang kalau misalnya orang yang mudik, yang nekat mudik, gitu, tetap sehat-sehat aja di kampung dan kembali lagi ke kota perantauannya dalam kondisi sehat-sehat saja. Amin. Jangan lupa untuk follow terus Urban Asia, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Twitter, ada di Facebook, dan juga kita ada di Hello. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Urban Asia.com. Bye!